Oke, halo teman-teman. Jadi di sini saya akan mensimulasikan salah satu produk VR yang masih kita uji coba untuk jalan di WebGL atau berbasis web. Jadi sebelum-sebelumnya kita udah pernah buat VR yang berbentuk APK langsung ditanamkan di Oculus-nya. Kita pernah rilis juga. Nah, sekarang klien minta agar VR-nya itu bisa running di web browser. Nanti bisa dibuka di VR MetaQuest, Oculus, atau bisa di mobile dan bahkan di browser desktop. Nah, cuman pasti bakal ada perbedaan view dan perbedaan kontrol ya untuk ini. Nah, jadi kita coba dulu di perangkat VR-nya seperti apa, kita akses. Nah, ini URL-nya masih pakai gini pribadi, server pribadi karena masih uji coba. Kita cek, kita full screen dulu. Oke, jadi kalau kita buka browser di VR itu agak melengkung seperti ini. Oke, kita mode VR. Oke. Nah, jadi ketika udah masuk mode VR, kalian langsung diajak ke goa-nya seperti ini. Jadi kalian mau memiliki center, mau di kanan kita juga ada petunjuk seperti ini untuk klik play, kemudian sebagai trigger lah seperti itu. Ini udah kita pakai slot kanan, nah karena ini adalah mode FPV, jadi kita nggak bisa ngeliat tubuh kita. Jadi yang kalau seperti ini, kita lihat patok-patok ini seperti apa. Jadi kalau kita lihat sekitar ini benar-benar kayak di Dubai ya guys ya. Jadi ada kelelawar yang berterbangan banyak sekali. Ada suara juga agak serem di sini. Tidak ada orang satupun di sini. Mungkin saya berada sendiri di gua ini. Nah, di sini ada petunjuk petakan posisi kelelawar. Oke, terus untuk memetakan di mana saja ada kelelawar yang berkumpul atau titik-titik kelelawar. Nah, jadi kita mulai aja. Oke. Aktivitas pertama, petakan posisi kelelawar, berhentilah tepat di bawah kumpulan kelelawar untuk dapat menekan tombol pin lokasi. Oke, kita dikasih kontrol di mana ada tombol kembali dan tombol pin lokasi. Nah, jadi kalau kita belum berada di posisi kelelawarnya, itu kita nggak bisa ngepin. Jadi di atas kita belum ada bar, tidak ada titik kelelawar, kita tidak bisa ngepin. Oke, berarti kita disuruh untuk mencari lokasi dengan kelelawar. Oke, ada soalnya di kiri banyak kelelawar. Kita coba masuk ke sini. Nah, mungkin untuk yang pertama kali ngelihat di mode VR agak sedikit pusing. Nah, ini ada jalan depan. Oke, belum bisa nyala. Kita mungkin harus berada tepat di bawah kumpulan kelelawar, guys ya. Oke, kita udah berada di bawah. Kita cek titiknya. Oke, menyala. Ini benar, kita berada di bawah kumpulan kelelawar. Kita pin lokasi pertama. Oke, sudah berhasil. Lokasi sudah termapping. Kita maju lagi di sebelah kiri dan di sini ada kumpulan kelelawar lagi. Oke, juga ada. Oh, sudah ya. Kita coba maju lagi, agak di sini. Ini agak di sini. Oke, benar. Pinnya udah cetak. Oke, benar. Ini di sana. Oke, nanti ya. Kita kesini dulu. Kita kesini dulu untuk pin lokasi yang ketiga. Oke, menyala. Oke, benar. Kemudian kita maju ke kiri. Kita ambil kiri dulu guys, atau di kanan ya, lebih dekat. Enggak, ke kiri dulu. Kita pin yang di kiri dulu. Ada satu kumpulan lagi. Kita coba cek di sini tandanya ada di sebelah mana. Oke, benar. Pin lokasi menyala. Oke, sudah ada 4 titik yang kita temukan. Kira-kira lagi berapa titik lagi guys? Cari lagi di persis di atas saya. Tepat ini pinnya belum, coba kita cari. Oke, benar di sini sudah ada 5 titik lokasi termapping. Coba kita cari lagi. Kira-kira di depan kita melewati batu-batu kemungkinan guys. Oh, kemungkinan di tengah ini. Nah, benar, ada di sini. Oke, setelah lokasi berhasil termapping, lanjut ke tahap berikutnya. Oke,
kita ke tahap penangkapan karena kita udah menandai titik lokasi, kita simulasi penangkapan. Aktivitas kedua, tangkap kelelawar, tekan tombol mulai untuk memasang misnet dan hubnet. Tunggu hingga kelelawar terbang untuk aktivitas selanjutnya. Nah, jadi di sini kita akan mensimulasikan menangkap kelelawar yang tadi kita pilih. Kita seolah-olah kan masang jaringnya, cuman di sini ada 2 jenis jaring ditentukan dalam simulasi itu. Oke, kita maju, kita baca petunjuknya dulu. Oke, bisa kita baca di depan ada tulisan pasang misnet dan hubnet untuk menangkap kelelawar. Kita mulai saja. Oke. Nah, jadi ketika kita klik mulai, ini 2 buah jaring atau jebakan sudah dipasang yang namanya misnet dan hubnet. Jadi jenisnya berbeda. Nah, ini adalah jenis jaring yang sudah ditentukan ya. Oke, kita bisa lihat ada kelelawar yang tertangkap dengan senyuman. Itu kedua. Oke, ini juga ada di, saya kurang tahu namanya kan hubnet. Oke, udah ada 4 kelelawar. Jadi animasinya itu juga sudah real banget. Jadi udah terbang dan tertangkap seperti itu juga terbang tertangkap, dan kalian bisa lihat juga kelelawar yang berkeliaran di sekitar gua. Di dalam gua maksud saya. Oke, kita tunggu sampai seluruh atau minimum kelelawar yang tertangkap. Oke, kita sudah dikasih info bahwa jumlah kelelawar yang tertangkap itu ada 9. Ini udah mencapai minimum untuk kita cek keberagamannya, kemudian jenisnya di laboratorium. Nah, karena ini sudah mencapai minimum, kita coba cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di kiri ada 3, di kanan ada 6. Jadi totalnya 9, udah benar. Kita ke laboratorium. Oke, setelah di laboratorium kita berada di suasana kayak lab beneran ya, kayak lab untuk mendeteksi keberagaman kelelawar di sini. Jadi environment-nya sudah sangat mencirikan kalau kita berada di lab. Oke, selop tangannya juga berganti jadi dari biru menjadi putih. Dan di meja sudah disediakan jangka sorong, kemudian ada, kalau nggak salah ini ada kaca pembesar yang bisa diambil. Ini ada kloroform, mungkin untuk tetes obat. Saya kurang tahu ya fungsinya di sini kloroform. Cuman ini request dari klien disuruh menambahkan ini. Kemudian ada buku untuk mengenal spesies kelelawar. Di depan juga ada rumus dari Shannon Weiner untuk menghitung kekayaan spesies, kemudian kelimpahannya, indeks keberagamannya, dan indeks kemerataannya. Nah, jadi nanti dari hasil analisis pengukuran di sini bisa dihitung menggunakan rumus ini. Nah, ini kalau dilihat di layar di lab ini bisa melihat morfologi dari kelelawar. Itu ada dari sayapnya itu ada bagian-bagiannya yang harus dipetakan. Coba kita simulasi ke mejanya, guys ya. Nah, di sini ada beberapa tools atau beberapa alat yang bisa kita interaksikan. Yang pertama itu ada kaca pembesar. Nah, ini benar-benar kayak real, guys. Jadi bisa ngezoom. Maksud saya bisa memperbesar itu untuk melihat detail-detailnya. Udah kita taruh lagi. Kita bisa ambil jangka sorongnya. Oke. Oke, seperti ini. Kita anggap mengukur ya. Jadi jangka sorongnya masih analog ya, belum digital. Kita bisa ngukur ini ya. Lebar badannya ya, itu sekitar 4,5 cm. Kemudian sayapnya, sayap kirinya itu mungkin agak kurang tepat karena ini simulasi ya. Oke. Wah, lumayan ya, sekitar 17. Oke, saya pegangin dari belakang aja. Ini sekitar 17 cm. 17 kali 2 34 ditambah 6 ya. Tadi 5 ya. 34 tambah 5
kira-kira 39, guys. Jadi lebar kelelawar ini ada 39, nah nanti bisa diukur-ukur, nanti kemudian dihitung dengan rumus ini. Nah, karena ini simulasi kita nggak agak kesusahan untuk menginputkan dengan pensil, nah yang penting kita sudah bisa melakukan simulasi pengukuran, melihat anatomi dari kelelawarnya ini, dan kita berada di sebuah laboratorium seperti ini. Jadi sekian yang bisa saya share ke teman-teman, mungkin untuk update-nya saya akan lanjut ke video berikutnya. Thank you. Oke, nice.